Jika membahas pertanian, pasti yang terlintas adalah petakan sawah, tanah, tanaman, dan petani. Keempat poin ini mungkin hanya bagian mendasar dari pertanian yang kita tahu. Tapi, coba kita perhatikan pada poin keempat, yaitu petani. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018, sebanyak 64,2% petani di Indonesia berusia 45 tahun ke atas. Data ini membuktikan bahwa kurangnya minat generasi muda untuk terjun di dunia pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya gebrakan baru dalam dunia pertanian agar dapat menarik minat generasi muda untuk terjun ke dalamnya. Menjawab masalah ini, Dr. Karlisa Priyandana, dosen ilmu komputer IPB University, menciptakan robot penyiram tanaman. Robot yang diimplementasikan untuk greenhouse ini bekerja dengan cara menyensor garis hitam yang terdapat pada trek, kemudian robot ini akan berjalan mengikuti garis tersebut. Selain itu, pada sisi kiri dan kanan robot terdapat juga sensor jarak yang berfungsi untuk mendeteksi jarak benda. Jika terdapat pot pada bagian kiri dan kanan jalur yang dilintasi, maka secara otomatis robot akan menyemprotkan air. Untuk jadwal penyiramannya pun bisa diatur secara manual dan disesuaikan dengan kondisi alami tanaman. Kelebihan dari robot penyiram tanaman ini adalah dia bisa berjalan secara otomatis, jadi tanpa campur tangan manusia ya, tidak pakai remote lagi. Dia tinggal mengikuti track berupa garis, kemudian dia juga bisa secara otomatis mendetek apakah ada pot atau tidak di samping kiri dan kanannya, dan dia bisa menyiram secara otomatis. Jadi itu mungkin kelebihan robot ini ya dibandingkan robot-robot yang ada di pasaran. Biasanya kalau robot di pasaran kan masih pakai remote control. Kalau ini robotnya sudah fully otomatis sehingga tidak perlu lagi ada campur tangan manusia dalam mengendalikannya, seperti itu. Salah satu bentuk dari pertanian 4.0 yaitu greenhouse modern dengan konsep smart urban farming yang memiliki berbagai sentuhan teknologi termasuk robotik. Robot penyiram tanaman dapat membantu memudahkan pekerjaan petani di lapangan, sehingga menjadi efisien dan menghasilkan jumlah dan kualitas hasil pertanian yang baik. Kami sebagai tim peneliti, mudah-mudahan robot penyiram tanaman ini ke depannya bisa lebih dikembangkan lagi ya. Mungkin prinsipnya bisa pakai yang sama ya, misalkan robot yang berjalan mengikuti garis, kemudian mendeteksi objek baik dengan kamera maupun dengan sensor lainnya. Tapi mungkin implementasinya tidak hanya untuk penyiram tanaman saja ya, karena kalau menyiram tanaman kan sebetulnya bisa pakai drip irrigation misalkan ya, atau clap irigasi otomatis dan lain sebagainya. Jadi mungkin harapan kami robot ini at least algoritmenya atau cara kerjanya bisa dikembangkan lagi untuk berbagai aplikasi pertanian yang lain, misalkan untuk memanen buah misalkan ya. Jadi tasnya atau tugas robotnya tidak hanya sebagai penyiram tanaman, karena ini tugasnya masih terlalu sederhana, bisa nanti kita enhance atau kita improve menjadi tugas-tugas yang lebih lebih kompleks namun lebih beneficial secara ekonomis ya. Misalnya untuk memanen tanaman, menentukan mana buah yang sudah matang, mana yang belum matang, sehingga dia bisa membantu petani meningkatkan produktivitasnya. Seperti itu. Hadirnya robot penyiram tanaman ini bisa menjadi solusi terkait krisisnya regenerasi petani muda atau kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian. Dengan adanya penemuan teknologi robot penyiram tanaman, dapat menarik generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Sehingga dapat memajukan pertanian karena sektor pertanian merupakan pendorong dalam pertumbuhan ekonomi bangsa.